Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli haulin minal awwali muqtahami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Al-Fatihah. Itu tadi bacaan doa sebelum memulai belajar. Dalam pertemuan sebelumnya sudah saya kasih file doa sebelum dan sesudah belajar, dan sudah saya kasih rekaman doa sebelum dan sesudah belajar. Itu nanti bisa kalian dengarkan, kalian simak baik-baik. Nanti kalau perlu kalian tulis ulang doa tersebut, kemudian kalau bisa dihafalkan. Jadi kita setiap memulai pelajaran itu alangkah baiknya kita mulai dengan baca doa terlebih dahulu. Meskipun pembelajaran kita saat ini tidak tatap muka, kalian semua, kita semua harus memulai dengan baca doa sebelum belajar terlebih dahulu. Oke anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita perkenalan terlebih dahulu. Ya, untuk yang kemarin kan masih belum ada sesi perkenalan. Nah, perkenalannya untuk pertemuan hari ini saja. Oke? Baik, nama saya Muhammad Roisuddin Zainuri. Bisa kalian panggil Pak Rois, ya. Pak Zainuri terserah. Tapi biasanya kalau di sini dipanggil Pak Rois. Nah, saya di sini akan mengampu mata pelajaran Pego untuk kelas 7 Putra. Nah, jadi mulai kelas 7A sampai 7D itu mata pelajaran Pegonya yang mengajar adalah Pak Rois. Alamat saya Tambak Beras sendiri, tapi asalnya itu dari Gresik. Terus kemudian menetap di Tambak Beras. Sebelum itu ya saya mondoknya di Muhibin. Mulai masuk itu tahun 2009. Mulai masuk pondok Al Muhibin. Sekolahnya di Man Tambak Beras. Dulu masih Man Tambak Beras, sekarang sudah
Man 3 Jombang. Mulai tahun 2009 saya masuk pondok sampai 2011 itu sudah lulus Man, sudah lulus Alia. Kemudian masih tetap melanjutkan di Tambak Beras kuliahnya di Yai Bafa. Nah, jadi sudah satu paket, sekolahnya sama kuliahnya juga di Tambak Beras. Kalian juga nanti bisa seperti itu. Jadi sampai tuntas, mulai dari sanawiyah, aliyah, kuliah di pondok saja. Kemudian untuk istri masih satu ya. Insya Allah tidak nambah lagi. Anaknya juga masih satu, insya Allah kalau anak masih nambah lagi. Cukup itu perkenalan, sesi perkenalan. Untuk kalian bisa memperkenalkan diri sendiri, bisa via WA, via video, kirim ke Pak Rois, gak apa-apa. Cukup itu untuk sesi perkenalan. Oke, untuk pertemuan kali ini yang akan saya sampaikan adalah mengevaluasi dari pertemuan sebelumnya atau pertemuan yang kemarin, karena mata pelajaran Pego ini 1 minggu ada 3 kali tatap muka. Oh, kok tatap muka? Tatap tatap HP ya, bukan tatap muka. Nah, dalam pertemuan yang kemarin sudah saya kasih file silabus mata pelajaran Pego, sudah saya kasih file tujuan pembelajaran Pego itu apa. Itu nanti kalian download, jangan di-download tok ya, tapi dibuka, dibaca, dipelajari dengan baik. Apa sih tujuannya sampean kok dipelajari Pego? Apa sih tujuannya sampean kok dipelajari tahaji? Nah, itu harus ada tujuan. Namanya tujuan pembelajaran. Kalau nama lainnya itu bisa dikatakan silabus mata pelajaran. Itu kalian buka lagi. Terus ada satu tugas atau pre-test. Pre-test itu ya awal tes. Jadi awal saya kasih tugas berupa file yang kemarin itu yang sudah kalian download, kemudian ya ada yang sudah mengerjakan dan juga ada yang masih belum mengerjakan. Nah, kita akan evaluasi yang itu, yang pre-test itu ya. Soalnya nggak banyak, cuma ada 3 ya. Mungkin ini untuk mengawali pembelajaran Pego, kalian harus mengetahui mengenai pengenalan tentang huruf-huruf hijaiyah. Mungkin dari kalian masih ada yang belum tahu atau masih ada yang belum hafal huruf hijaiyah. Enggak apa-apa, kita ulangi kembali. Yang sudah tahu ya pura-pura tidak tahu saja ya. Dalam pretest ini ada 3 soal. Yang pertama, sebutkan nama huruf hijaiyah di bawah ini. Nah, ini enggak ada layarnya, bisa sampean buka sendiri di HP atau laptop kalian. Pelajaran yang kemarin. Ya. Itu perintah yang pertama, sebutkan nama huruf hijaiyah di bawah ini. Nah, biar mudah.
soalnya itu gini. Ada mim, hamzah, terus ta. Ini salah satu bentuk dari soal pretestnya. Perintahnya sebutkan nama huruf hijaiyah di bawah ini. Ya tinggal kalian isi. Ini bacanya apa? Kalian tulis huruf latinnya. Mim. Nah, ini hanya sekedar contoh. Ini apa? Hamzah. Ini tak. Nah, ini salah satu contoh tugas yang saya berikan dalam pertemuan yang pertama. Menyebutkan nama-nama huruf hijaiyah. Ya. Jadi sebelum kita belajar pego, alangkah baiknya kita awali dengan mengenal huruf-huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah itu ada berapa? Nah, ini kalau tatap muka enak. Saya suruh sebutkan siapa, Gofur misalnya. Huruf hijaiyah ada berapa, Fur? Nah, kalau ini daring gimana mau nyebut, mau nunjuk satu persatu? Ya, saya jelaskan saja, ya kayak ceramah. Huruf hijaiyah itu ada 30 ya. 30 kalau hamzah dan lam alif diikutkan. Mulai alif, ba, ta sampai lam alif. Itu ada 30. Huruf hijaiyah ada 29. Ada yang mengatakan ada 29. Kok bisa, Pak? Katanya Pak Rois itu ada 30. Ya mungkin yang menyebutkan ada 29 itu tanpa mengikutkan lam alif. Nah, makanya jadi jumlahnya ada 29. Ada yang bilang huruf hijaiyah ada 28. Loh kok malah sedikit? 28 katanya Pak Rois kok 30. Ya mungkin 28 itu tidak mengikutkan lam alif sama hamzah. Nah, kalau diikutkan semuanya berarti jumlahnya huruf hijaiyah itu ada 30. Mulai alif, ba, ta, jim, ha, ho sampai lam alif. Nah, mungkin dalam penyebutan atau pelafalan itu sangat mudah. Akan tetapi ketika sampean disuruh menulis, belum tentu kalian menulis dengan baik dan benar. Makanya di sini untuk pemula atau kelas 7 ada yang namanya mata pelajaran tahji. Nah, tahji itu nanti sampean akan diajari cara menulis huruf hijaiyah dengan baik dan benar. Nah, gak apa-apa meskipun saya memegang mata pelajaran pego, tetap saya awali dengan huruf-huruf hijaiyah. Nanti lebih jelasnya sama guru mata pelajaran tahji. Nah, untuk pretest, kembali lagi ke pretest yang tugas kemarin itu, mungkin banyak dari kalian yang masih bingung gimana cara mengerjakannya. Nah, itu kalian fokus saja pada perintah dari yang telah disebutkan di e-learningnya madrasah. Ya. Jadi disimak dengan baik. Nah, ini untuk soal yang ketiga mengenai sambunglah huruf-huruf di bawah ini sehingga menjadi satu kalimat. Nah, contohnya saya hapus dulu. Ini cara menyambung huruf hijaiyah. Ada huruf to, alif, lam, dan ba. Nah, ini bacanya to.
Nah, cara nulisnya dari sini dulu. Nah, jadi ada kaidah penulisan huruf hijaiyah dengan baik dan benar. To, alif, lam, ba. Ini masih satu huruf, dan satu huruf. Kalau digabungkan gimana? Seperti yang tertera dalam soal pretest. Kalau digabungkan menjadi to, itu bisa disambung dengan alif. Tolibun. Ini bacanya tolibun. Toknya panjang karena ketambahan alif. Nah, ini cara menyambung huruf hijaiyah dengan baik dan benar. Oh, nanti ada huruf hijaiyah yang bisa menyambung dan bisa disambung. Ada huruf hijaiyah yang hanya bisa disambung saja. Nah, nanti lebih jelasnya di mata pelajaran tahji. Cukup itu untuk evaluasi pembelajaran yang kemarin mengenai pretest, awal tes sampean untuk belajar pego. Harus hafal huruf hijaiyah. Kalau nggak hafal ya harus dihafalkan. Karena pada intinya belajar pego itu ya menggunakan huruf-huruf hijaiyah. Pego itu pada dasarnya tulisan Jawa, akan tetapi menggunakan bahasa Arab atau menggunakan huruf-huruf hijaiyah. Jadi tulisan Jawa memakai bahasa Arab. Mungkin nanti ada yang kesulitan yang belum bisa bahasa Jawa. Bapak nanti kita belajar bareng-bareng. Itu pego. Nah, terus gunanya apa lagi kita belajar pego? Nah, biar nanti ketika kita memulai belajar kitab atau kitab kuning, itu kan pasti maknani. Nah, maknani itu menggunakan huruf-huruf pego. Nah, ini makanya pelajaran pego atau belajar pego ini sangat penting. Kalian harus simak baik-baik apa yang saya sampaikan, karena ini modal utama kalian untuk nanti belajar kitab kuning. Itu tadi tentang pengenalan atau cara penulisan huruf-huruf hijaiyah. Jumlah huruf hijaiyah itu ada berapa, cara nulisnya itu ada berapa. Kok cara nulisnya ada berapa? Cara nulisnya itu bagaimana? Nah, nanti lebih jelasnya di pelajaran tahji. Nah, untuk saya sendiri di sini akan mengampu mata pelajaran pegonya. Untuk selanjutnya kita akan belajar tentang metode penulisan pego. Sebelum itu kalian harus tahu macam-macam atau huruf-huruf pego itu apa saja. Pada dasarnya sama dengan huruf hijaiyah, akan tetapi nanti akan ada yang berbeda. Ya, coba saya tuliskan saja tentang huruf-huruf pego. Mulai A itu alif atau hamzah. Kalau B huruf hijaiyahnya ba. Ba itu perahu, perahu dikasih titik di bawahnya satu, itu bacanya ba.
C, H, titik 3. Boleh di bawah, boleh di atas, pokoknya ada titik 3-nya. H, nah, tulisannya itu ya dari atas ke bawah, jangan dari bawah ke atas. Nah. D, dal biasa huruf hijaiyahnya. E ini pakai ya. Pakai ya. F, fa, titik 1. G, nah ini ada perbedaan. Kalau G itu tulisan pegonya pakai kaf ditambahi titik 3 di bawah. Itu bunyinya G. H biasa. H. I ini juga pakai ya. Sama. E sama I itu pakai ya. J, jim, K, kaf tanpa menggunakan titik 3. Kalau kaf yang menggunakan titik 3 itu G, L, lam, M, mim, N, nun. O ini pakai wawu. Ya, huruf pegonya O itu gantinya wawu. P ini fa tambahi titiknya 2. Maaf. Fa tambahi titik 2. Berarti titiknya ada 3. Itu gantinya huruf P. P ini kof. Kof itu titiknya juga kok 3. Titiknya 2. Kof. R, ro, S, sin, T, ta. U ini juga pakai wawu. Sama dengan O. Pakai wawu. Huruf pegonya. V ini kosong. W juga pakai wawu. X kosong. Nggak ada karena huruf hijaiyahnya X itu apa? Nggak ada. Y ini juga pakai ya. Huruf pegonya. Z, za, ro ada titiknya. Nah ini ada perubahan lagi untuk NY itu ya tambahi titik 1. Berarti jumlah titiknya ada 3. Itu kata ganti dari huruf NY. Kalau NG ain ditambahi titik 3 di atas. Itu kata ganti dari NG. Nah, perlu diketahui untuk menulis pego itu tanpa menggunakan harokat, ya harus diingat-ingat. Nulis pego itu tidak usah pakai harokat, ya karena pada dasarnya nulis pego itu sama dengan nulis Jawa tapi menggunakan bahasa Arab. Nah dari sini nanti kalau kalian sudah megang kitabnya, nah kayak ini, kitab pegon praktis, nanti kalian akan dikasih buku pegangan untuk pego. Nah, pego pegon praktis nama buku pegangannya. Nah, di sini juga ada metode penulisan pegon atau huruf-huruf pegon sudah ada di
kitab kalian masing-masing nanti. Untuk sementara ini saya tuliskan dulu saja untuk mengawali pembelajaran pego. Jadi perlu diingat yang tadi, kalau nulis pego itu tidak usah pakai harokat. Ya, kalau ada harokatnya itu nanti bahasa Arab. Terus apa bisa dibaca Pak kalau nulis tanpa harokat? Bisa nanti. Ada untuk pertemuan selanjutnya kita akan bahas mengenai itu. Ya, cukup. Di sini nih kita cukupkan dulu untuk pelajaran mengenal huruf-huruf pegon. Boleh kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya 'inda hajati ilayhi wa la tuhsinihi ya rabbal alamin. Al-Fatihah.